belum masuk kepada fuad atau lubuk. Yang ada dimasuk dalam lubuk atau fuad itu bukan la ilaha illallahnya, tapi hakikat dari Allah sendiri, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang tidak ada Tuhan? Kekuatannya, apa namanya, kasih sayangnya, itu yang 29 menyatu dalam Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Lalu masuk di situ dalam lubuk manusia. Makanya seseorang jangan mengatakan sudah saya ahli makrifat, tapi mereka dia benci atau marah ketika dibenci, ketika di apa namanya, ketika dicaci dia marah, itu belum masih. Karena sifat Rahman Rahimnya Allah masih belum menyatu dengan alam alam fuadnya mereka. Jangankan di situ, nanti kalau masuk ke dalam roh, maka seseorang itu sudah tidak terasa semuanya. Maka syariat itu tidak ada. Artinya itu fani ya. Kuping tidak akan merasakan, mata tidak akan merasakan. Makanya orang-orang ahli roh itu kadang-kadang kita lihatnya seperti orang gila. Karena itu memang mabuk, sudah gila kepada Allah. Tidak ada lain selain Allah. Yang kelihatan cuma Allah. Lihat makhluknya semuanya, karena kecintaannya dia kepada Allah, maka yang terlihat cuma Allah. Makanya zikirnya 24 jam, bukan cuma 17 jam, tapi 24 jam berisi Allah semuanya. Hatinya tidak mau terisikan. Makanya sholat itu ada sholat syariat, ada sholat makrifat. Kalau sholat syariat itu yang penting tidak mengerjakan, membatalkan sholat itu cukup. Tapi ahli makrifat itu dari awal sampai akhir itu tidak ada kalimat-kalimat, tidak ada secercah atau segaris pun selain Allah. Seperti itu. Ini beda. Makanya dari takbir cuman Allah yang ada sampai akhir. Kalau kita Terus, kan tidak mampu. okay, ya, ya. Terus zikir yang bagaimana supaya bisa nyampe kepada Allah untuk mencapai kesempurnaan yang seperti itu. Karena yang dinamakan Islam kan berarti menjalankan yang 4 akidah itu. Ya, Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Yang jelas kan menjalankan itu baru bisa dikatakan Islam. Kan seperti itu. Jadi ya. satu kesatuan. Terus yang dinamakan zikir, apakah dengan zikir melafalkan Allah, Allah, apakah seperti itu? Itu bukan toriko, bukan, tapi ada syariat, makrifat, ton. Oke, Toriko itu cuma jalan. Toriko itu bisa dengan cara ngaji, juga bisa toriko. oke. Bisa dengan zikir toriko. Toriko itu cara atau suatu usaha untuk kita mendekatkan kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Mohon maaf walaupun saya masih jauh, tapi secara teori seperti itu. Bagaimana caranya? Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Makanya ketika kita dalam suatu musibah, anggaplah musibah itu bukan kebencian Allah, tapi kasih sayang Allah mengingatkan kita. Makanya orang yang cinta itu, orang yang sayang itu kepada Allah akan melihat sesuatu dengan uh, rasa rahmat. Allah Ta'ala memberikan cobaan ini, memberikan musibah ini, bukan Allah Ta'ala benci kepada kita. Kayak Oh, berarti analogikan begini seperti tuh ya. anak-anak. Anak-anak kita gini kan, anak-anak kita walaupun berbuat bagaimana tetap kita cinta. Ini gambaran. Jadi kita ambil mau'idah dari anak-anak. Anak-anak itu kan walaupun berbuat jelek, sering sering membangkang kepada kita, tapi kita tetap cinta kan. Itu cuma setetes dari sifat rahmannya Allah yang diberikan kepada kita. Makanya ketika manusia bersifat-sifatnya Allah, maka apa namanya, nilainya akan lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Yang rendah itu kan sifat-sifatnya selain Allah, seperti sifat setan itu kan, maka membuat rendah. Seperti Imam Ghazali menjelaskan, an-nasu fi alamaini, manusia itu ada dua alam, bisa di dua alamil malakut wa alamil syayatin, seperti itu. Ketika menuruti hawa nafsu ya seperti setan, tapi kalau kita akalnya bekerja maka seperti malaikat.
Ketika manusia sudah seperti malaikat, maka pangkatnya lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena manusia mempunyai dua unsur yang namanya hawa dan nafsu. Dengan nafsu akal dengan nafsu. Akal itu bisa membackup dari nafsu. Malaikat sendiri cuman punya akal seperti itu. Ya ini kalau berbicara ini kan lebih panjang lagi kan apa namanya Ya. mungkin sulit kita pahami ya seperti itu. Yang penting seperti ini aja Terus kesimpulannya saya mohon tanya, Kiai. ya. Lebih penting mana antara ibadah sosial atau ibadah ritual? Khairu ada kalimat seperti ini. Khairul muta'addi khairun min khairil lazim. Kebaikan yang mengalir kepada orang lain ini lebih baik daripada kebaikan yang untuk diri sendiri. Artinya sosial itu lebih baik daripada untuk diri sendiri. Saya setuju, Kiai, kalau seperti itu. Saya setuju. Karena kalau ritual yang mungkin ya, apalagi sama-sama dikerjakan, lebih setuju lagi. Karena menurut saya begini, kalau kita punya dosa sama Allah, sama Tuhan, kita bisa meminta maaf, Allah Maha Pengampun, pasti diampuni. Kalau kita salah sama sesama makhluk, selama mereka belum mengampuni, Allah juga tidak mengampuni. Jadi menurut saya 190, 100-nya ke sosial, 90-nya ke ritual. Mungkin begitu menurut saya. Jadi cocok seperti yang bicarakan dari tadi. Kita hanya mahabbahnya. Kenapa? Ini kan kenapa lebih baik sosial? Karena dengan sosial itu kita tahu ini termasuk hablum minannas wa hablum minannas. Ini orang yang berbuat sosial itu akan memancarkan sifat rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah, karena Allah Ta'ala mengasihi, menyayangi seseorang tanpa balas kasih seperti itu. Ini sifat Allah yang diberikan kepada manusia, ini yang membuat lebih utama. Seperti penjelasan tadi, ketika sifat-sifat Allah sudah diletakkan di manusia, maka derajatnya akan lebih tinggi. Kenapa pekerjaan diri sendiri untuk diri sendiri lebih jelek dari pekerjaan orang lain? Karena dia tahu berbuat ini dengan perbuatan ini karena Allah. Untuk diri sendiri kan diri sendiri termasuk orang yang tidak baik. Makanya doa yang paling baik itu doa yang mendoakan orang lain. Jujur. Karena doa malaikat akan walaka mithlu. Seperti itu. Semoga kalian seperti itu juga. Insyaallah. Assalamualaikum. Pak Kiai Firman silakan. Pak Kiai Irham. Ya, Monggo ya Irham menambahkan. Saya takut kalau ngerasani Allah itu mendengarkan aja. ini nggak ngerasani Allah, Kiai. Ngerasani Kiai Firman. Saya lebih setuju. Tapi kita ini Pak Kiai Irham, kita memang ngerasani Allah. Cuman Allah Ta'ala senang kalau dirasani kita. Ini dalam bentuk zikir. Zikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukan membaca, tapi berzikir, mengingat. Mengingat itu apa? Seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita mengingat lagi bahwa kita akan kembali. Zikir itu kan mengingat kembali, membuka memori lama. Ketika Allah Ta'ala menciptakan ruh di dekatnya alastu birabbikum qalu bala, diletakkan dalam manusia ini yang banyak yang lupa, yang banyak yang lupa tempat tinggalnya. Ketika diingatkan kita mengingat Allah bahwa tempat kembali kita di sana, jalan-jalan seperti itu, justru ini makanan roh. Makanya ketika orang membaca zikir, kadang-kadang orang itu akan merasa panas, tapi ketika orang mengingat Allah, mengaji tentang Allah, tentang tempat tinggal, itu akan merasa nikmat. Kenapa? Roh kita sudah makannya zikir, makannya roh itu. Zikir itu kan cuma di hati. Itu zikir la ilaha illallah itu cuma di hati.
Cuman esensi dari zikir itu adalah mengingat itu. Berarti kalau mengingat tidak usah nyebut ya. Maksudnya takut tuh karena akal saya nggak nyampe, belum canda pikiran saya. Menyebut itu seperti ilmu fikih itu at-ta'awun. Cuman biar kita lebih mantap itu berzikir. Oh, Tapi mengingat itu dari esensi dari ingat itu. Artinya kita tidak sah sholatnya ketika kita cuman membaca tapi tidak ingat. yes, betul. Berarti ingat itu harus sadar Kiai ya. Ya, Nah, berarti intinya kesadaran, Kiai. kesadaran. Sadar diri, kesadaran. Sadar diri bahwa kita makhluk seperti itu. Bahwa kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, ini cuman tujuan manusia. Allah Ta'ala menciptakan kita biar kita cuman beribadah. Ini yang diingat. Bagaimana caranya ibadah? Ya, menelusuri apa-apa yang dijelaskan oleh Allah seperti itu. Al-Quran itu kan biar kita, sebenarnya Al-Quran itu petunjuk biar kita tidak lupa. Iya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terus kelihatan ganteng dia Jerman. Tidak sekedar kenyang daging tapi kenyang ilmu malam ini. Alhamdulillah. Sebenarnya ini ada jalan pintas. Imam Al-Ghazali itu sampai berriyadhah, itu toriko itu di riyadhah, apa namanya, mewajibkan kepada kita baca ini. Kenapa? Karena biar kita cinta kepada Allah. Karena kalau orang cinta itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Dengan cinta wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun. Ketika pandangan cinta maka jelek-jeleknya tidak ada. Allah Ta'ala tidak pernah berbuat jelek karena tidak cinta. Ini makanya melihat makhluk lain itu ainur rahmah. Sudah. Makanya kalau ada orang benci kepada orang lain itu masih belum cinta kepada Allah. Boset itu. Kenapa? Karena makhluk diciptakan oleh Allah itu bukan main-main. Makanya ciptaannya itu ciptaan Allah. Berarti kita membenci itu, berarti membenci ciptaan Allah. Kenapa? Seperti kita cinta kepada istri. Makanya pakaiannya istri saya ketika dilihat, maka yang terlihat cuman pakaiannya, tapi esensi dari pakaian itu istri yang terlihat. Ibaratnya seperti itu. Dunia dan isinya, jangankan orang muslim, orang kafir sendiri kalau bi'ainir tidak ada kebencian seperti itu. Makanya itu esensi dari zikir yang sudah masuk dalam fuad seperti itu. Ya, setuju Kiai. Karena kalau kita sama yang lain, berarti kita membenci yang Maha Kuasa. Toh Allah yang menciptakan semua kok kalau lagi ke situ. Ngapain kita membenci? Yang menilai Allah semua. Khairihi wa syarrihi minallah. Kan begitu ya. Ya. Ya betul sebetulnya muhabbah lah utamanya. Tapi untuk mencapai muhabbah kan musyahadah dulu ya. Mungkin di situ sih menurut saya sama-sama betul. Cuman rasa pengakuan kita ini loh banyak yang gimana gitu, karena manusia, karena kalah sama hawa nafsu. Ini kemarin saya sempat berpikir seperti ini. Imam Al-Ghazali sampai sampai taraf hakikah dan taraf makrifat itu dengan cara riyadhah. Artinya menundukkan hawa nafsu. Ini kan kita dilatih birit seperti ini sampai berapa hitungan biar nafsu kita tunduk seperti itu. Nah, intinya kita harus sholat sunnah, harus ini biar kita tunduk. Setelah tunduk dengan sendirinya likulli syai'in tumanun wa likulli tumanin nyamanun. Artinya sesuatu harus dilatih. Itu riyadhah, itu toriko itu riyadhah. Seperti itu.
Nah, ad-din al-aqlu harus dimasukkan ke akal dulu. Ini apa? Allah seperti ini berbuat ini apa sih? Hikmahnya, bukan kesalahannya, hikmahnya. Makanya sesuatu yang terjadi kepada kita atas izin Allah. Jangankan pekerjaan terbesar, setetes embun ketika malam dalam petangnya malam, setetes embun itu sudah dikodratkan oleh Allah. Kenapa kita membencinya? Semuanya kodrat Allah. Itu setetes embun diatur oleh Allah. Sekarang orang kadang-kadang seperti ini. Bagaimana kalau perbuatan baik dari Allah, perbuatan jelek apakah dari setan? Tidak semuanya dari Allah. Cuman Allah Ta'ala memberikan kepada manusia akal biar bisa memilih. Seperti itu. Memilih. Semua dari Allah. Orang wali kadang-kadang itu tidak bertujuan surga dan neraka. Ya Allah, itu kan ada di akhir dari surah penjelasan hikam. Penjelasannya seperti, saya tidak akan meminta dari perbuatan saya ya Allah untuk masuk surga. Terserah, walaupun ibadah saya nanti dimasukkan ke neraka, saya ridha, saya bahagia, saya bangga karena ini memang ridhamu ya Allah. Seperti itu. Ini orang cinta namanya. Artinya orang cinta itu tidak sedikit pun seberkas pun itu rasa benci, tidak ada. Semuanya nikmat. Seperti tadi, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Jadi pandangan cinta itu akan menghapus semua kejelekan. Tapi wa ainus suhdi tuhdil masawir. Tapi ketika kita benci, bencinya bukan berbentuk benci apa dengan Allah. Benci kita harus sholat ini seolah-olah wajib, berpuasa seolah-olah wajib. Ini kan benci berarti kepada Allah. Artinya Allah harus mewajibkan ini, kalau tidak dikerjakan neraka. Ini pemikiran keliru. Berarti ini kita benci kepada Allah. Kalau kita ibadah masih mengharap surga, mengharap pahala, berarti enggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu maut. Makanya orang-orang syariat itu biasanya ketika kena musibah dia membaca innalillah, itu orang syariat. Kenapa? Ya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang sudah tahu hakikat Allah, makrifat sifat Allah, makrifat tentang af'alullah, itu akan alhamdulillah. Karena Allah Ta'ala masih melihat kita dengan teguran-tegurannya. Nikmat semuanya. Allah Ta'ala itu asik semuanya. Allah Ta'ala punya Rahman Ar-Rahim. Sampai malam ini, sampai detik ini kita dikumpulkan karena kecintaan Allah kepada hambanya ini yang ditunjuk di Qomal ini. Amin. Tapi kalau ditarik ke Sirul Asrar, mohon dijabarkan lagi. Gimana? Kalau ditarik ke yang tadi tentang perjalanan Sirul Asrar, bagaimana penjabarannya ini? Ya, itu karena ini kan manusia ini namanya mi'raj. Lampu itu akan terang ketika tidak ada kotoran. Kotoran manusia itu sifat-sifat manusiawi. Apa sih sifat manusiawi? Itu hasad, dengki, itu sifat manusiawi. Makanya nur yang ada dalam hati kita itu tidak akan tembus. Ketika nur tidak akan tembus, maka nur ilahi yang ada dalam kita itu tidak akan kelihatan. Jadi yang dimaksud tadi itu Allah Ta'ala Rasulullah melihat Allah berbentuk pemuda yang tampan itu fi mir'atir ruh, dalam pantulan cahaya ruh. Nur memantul di cahaya ruh kita. Allah Ta'ala tetap laisa kamitslihi syai' wa khalafatuhu lil hawadits. Makanya akidah 50 itu kalau dipahami betul,
sudah orang tidak akan dirasakan, itu akan jadi wali dengan sendirinya. Wali itu kan orang yang cinta kepada Allah kan, seperti itu kan. Orang yang cinta itu kan tahu hakikatnya. Kita cinta kepada istri karena kita tahu dengan istri kita biasa seperti ini, modelnya seperti ini, kasih sayangnya seperti ini, saya tahu. Karena ketahuan kita akan suatu istri kita, maka timbul rasa cinta kita kepada istri. Ini ada lagi yang kita sayang, enggak apa-apa ya, kita buka solusi sama-sama, guys. Sama-sama belajar. Enggak apa-apa, guys ya. Enggak apa-apa, guys ya. Bi ilmin alim. Yeah. Yang alim. Alim itu sifat Allah, cuman dipinjamkan kepada kita. Saya mau nanya gitu. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Betul. Tentang ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kami atau saya, kata Allah, itu tidak jauh denganmu. Ya, artinya dekat. Nah, ini kalau kita jabarkan, Allah itu tidak jauh dari urat leher. Yang dekat tuh seperti apa sih? Yang kayak apa sih? Seperti itu ya. Yang mana yang dekat itu? Ini saya analogikan ini ya. Analogikan kita udara dekat dengan kita. Bagaimana kita membahasnya? Tapi setidaknya kan bisa jelaskan. Ya itu karena makhluk itu berarti penyatuan sang kholik, nurnya kholik dengan kita. Itu yang dimaksud itu saking dari sifat basirnya Allah sehingga pengetahuan Allah Ta'ala terhadap manusia itu melebihi dari itu, fisirri wal alaniyah. Dalam satu tafsir dijelaskan fisirri wal alaniyah, pengetahuan Allah Ta'ala menyeluruh, tidak ada setitik pun yang yang tidak bisa dijangkau dari sifat basirnya Allah, seperti itu. Kalau kita menjelaskan Allah Ta'ala itu tempatnya itu bagaimana, ini kan beda. Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat, Allah Ta'ala tidak membutuhkan waktu, Allah Ta'ala yang menciptakan tempat dan waktu. Tidak menanyakan tentang tempat, karena Allah Ta'ala bukan ruang dan waktu, maka kami selesai yang betul. Maksudnya, maksudnya dalam ayat ini bahwa aku katanya tidak jauh dari tempat Nabi. Berarti yang dekat kita, maksudnya yang dekat ini apa ya? Itu yang tak habis itu. Kalau paham sih yang jauh. Ya ini Pak Kiai Kirman dulu. Pak Kiai Kirman atau Pak Kiai Ilham. Sama-sama dibuka, monggo dibedah, kita sama-sama belajar kita. Monggo ya Irham, daun segar. Dan siapa tadi namanya, lupa saya. Nama saya Khairuddin. Begini ya, saya mau cerita. Saya ini ya dari kecil sampai setua ini belum pernah yang nama punya guru-gurunya, cuma guru SD, SMP dan SMA. Saya itu ingin nyari murjid juga kayak gitu. Makanya saya dengan ini nyari-nyari ilmu di TikTok, di YouTube kayak gitu. Kalau tadi pembicaraan tadi ya, saya itu tadinya sependapat dengan sebelah saya itu, semua itu tercipta oleh Allah kecuali roh, kayak gitu. Nah ini aku baru nemuin katanya roh itu tercipta. Ini saya juga baru ngerti kayak gitu juga, kayak gitu. Ya ada masukan, ntar saya juga pikirin lagi kayak gitu. Kalau di sebelah saya ini kayaknya sih
Ma'rifatnya kayaknya saya kelihatan kayaknya udah mateng. Pak Falda ini kayaknya juga. Bukan saya, Kiai, bukan saya. Saya belajar sama teman-teman. Assalamualaikum Bang MK. Madrasah kehidupan ngeri. Waalaikumsalam. Maju mapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah kehidupan maju mapan. Monggo. Dari mana? Tepat sekali. Insya Allah. Alhamdulillah, Al-Fakir dari Tangsel, Tangerang Selatan, Banten. Ya, salam silaturahim, host dari Jawa Tengah. Salam Silakan. silaturahim, host. Ya, saling silaturahim sama yang lain, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum Abu Ya Irham, Abang Ahmad, Ya. Pak Miftah. Ini saya dapat fadhahiru kalam Ibnul Qayyim wasyaukani. Jadi zahirnya kalam pendapatnya Ibnul Qayyim Syaukani annal arwaha kanat makhluqah. Sesungguhnya roh itu kanat makhluqah, diciptakan qabla dukhulin nutfati fil arham. Seperti itu. Jadi kemarin fal arwahu kanat makhluqun qabla akhdil mitsaq. Jadi memang tetap saya berpendapat bahwa ruh itu diciptakan karena Allah kalau tidak menciptakan itu berarti sifat kudratnya Allah kepada ruh ini tidak ada. Memang diciptakan dengan kekuasaannya Allah. Ini kan beda pendapat. Al-Quran itu apakah makhluk atau tidak? Makhluk tetap. Ada yang berpendapat. Kenapa? Allah Ta'ala menciptakan. Makhluk Al-Quran itu. Allah sendiri. Seperti itu kan. Ini pendapat ini saya dapatkan di sini. Jadi makhluk. Ini lebih jauh mungkin bisa kita kupas tuntas. Silahkan yang lain. Niku menawi pengen detail niku. Mbak menawi enten lagi di tafsiran kuli ruhu min kuli amri rabbi. Silakan MK mau menambahkan. Masih menyimak ini, masih belum paham yang sedang didiskusikan ini tentang apa. Tapi sepintas tadi Syekh Ahmad menyampaikan tentang apakah Al-Quran itu termasuk makhluk atau bukan berdasarkan dari keterangan dari Syekh Ibnu Qayyim. Betul begitu Syekh? Yang dimaksud barusan roh. Saya analog Ruh kan itu barangkali ada itu sekalian buka tafsirnya itu apa? Kuli ruhu min kuli amri rabbi itu tafsirannya gimana itu? Betul. Nah ini saya sepakat ini sama Ustadz Ikram. Kalau Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ruh, maka Rasulullah sampaikan bahwa apabila mereka bertanya tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Artinya memang kalau kita membedah soal ruh ini akan rawan disisipi oleh bisikan syaitan sih. ya. Tapi Agak saya kan bahaya juga. ya, saya bacakan pendapatnya bukan pemikiran saya, menurut pendapatnya itu sepemahaman saya. Karena saya bukan ahli ijtihad. Cuman bisa menelaah dari beberapa Dari pendapat. awal itu gini ya, itu dari awal sudah saya jelaskan kalau pembahasan ke ruh sendiri, jasad sendiri, jangan disatu-satukan. Ya. Bisa, itu loh. Karena pembahasan ruh ini sangat membahayakan, artinya seperti itu. Karena ayat-ayatnya sudah jelas kan, bahwa ruh ini kan ya tetap dia langgeng, nggak bakal rusak gitu loh sampai nanti pun kan seperti itu. Setuju itu ya. Anda setuju ya? Ya. Kalau ngomongin jasad ya itu tadi memang jasad itu yang fana gitu loh. Yang fana itu jasad, tur dia kan. Kalau masalah tadi yang terus kenapa jasadnya para aulia tidak
eh, tidak tidak Mengalami hancur, kerusakan. itu tadi karena itu tadi mengalami fase kesolihan dari sebelum dia meninggal kan gitu, artinya seperti itu. Makanya tetap ada keistimewaan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam kubur tetap jasad itu butuh kan gitu. Dari awal sudah saya ngomong ini kalau bahas ruh ya itu tadi larinya akan nanti ada yang melenceng ke Mu'tazilah kan gitu. Itu kan pendapat-pendapat kan semuanya nanti sudah banyak lah tadi Kiai Ahmad ini malah sudah saya kira sudah bagus ini keterangannya, sudah pas bagi saya, sudah terlihat jelas dari sisi Al-Qur'annya sudah dicek, dari sisi pendapat para istihad sudah dikatakan, artinya sudah pasti. Jadi ya memang jangan terlalu membahas ruh, itu bukan kewenangan kita, itu bagi saya seperti itu. Barakallah, setuju itu Kiai. Tadi Kiai sempat menyambung ya, menyambung sempat menyinggung soal kenapa jasad para aulia itu tidak rusak. Nah ini Anda teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan jasadnya orang saleh itu untuk dimakan oleh bumi. Jadi sebagaimana karena salah satu dari latar belakang saya adalah saya pembimbing jemaah haji dan umrah sejak 2010. Alhamdulillah diizinkan Allah untuk ke sana sering sekali gitu ya. Dan memang waktu Syekh Kiai Mamun Zubair dimakamkan di sana pada musim haji tersebut, memang qadarullah Anda juga ada di sana. Dan beberapa waktu yang lalu setelah 3 tahun jasad tersebut dipindahkan dari Ma'la. Nah ternyata Syekh Mamun Zubair ini jenazahnya pun masih utuh. Walaupun di Ma'la sendiri banyak juga yang sudah tinggal tulang belulang, bahkan di Baqi juga sama. Memang di sana karena keterbatasan lahan 3 tahun sekali itu diangkat jenazahnya dan dipindahkan ke tempat yang lain supaya jenazah yang baru itu bisa masuk. Jadi memang ya dijadikan sebagian daripada orang-orang saleh ini haram jasadnya untuk dimakan bumi. Sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk kita yang masih hidup, sebagai motivasi untuk kita agar supaya kita mau untuk bersama-sama fastabiqul khairat wa tawassaw bil haq, itu ya, untuk bisa kita saling menasihati pada perkara kebenaran, kita berlomba-lomba pada kebajikan agar supaya kita semua mampu untuk membawa bekal yang utama ini, supaya insya Allah kita termasuk dalam kategori hamba-hambanya Allah yang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Insya Allah, Ana bahagia. Ini terima kasih host Ana diundang di sini supaya kita bisa sambung silaturahim. Semoga kita bisa berjumpa di darat. Kalau nggak bisa ketemu di dunia, ketemu di surganya Allah kelak insya Allah. Amin. Jadi pelajaran hikmah yang didapat dari para walinya Allah itu mungkin itu kan. Ini apa saya bacakan lagi tentang pertentangan para ulama ini. Jadi cuman bukan kita di Komal ini yang bertentangan. Wa madhabu sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin wa sa'ri salafil a'imah wa aimasina anna ruha ainun qaimatun bi nafsiha. Ini yang menjelaskan tentang ruh itu tersendiri. Seperti itu. Wa ta'ana'ama wa ta'adzaba laisat hiyal badan wa la juz'un min ajza'ihi. Bukan anggota badan tapi tersendiri. Wassawabu annaha laysat murakkaban minal jawairil fardati wala minal maddati wassurati wala laysat min jinsil ajsamil mutamayyizat. Arti zaman ruh itu tersendiri. Makanya tadi saya jelaskan
ada ruh, ada jism, seperti itu. Jadi jism, kenapa ruh itu diciptakan? Karena ada ayat ini ada mubtadi'atun bittifaqi salabil a'immah wa hukiya ijma'ul ulama al-ana makhluqat. Artinya kita barangkali orang menjelaskan ruh itu adalah ciptaan, ya terserah. Ya, ada orang yang menyatakan bahwa ruh itu tidak diciptakan, ya terserah. Yang penting kita punya dasar hukumnya. Karena yang dimaksud itu pertama kali al-awwal itu Allah. Maka selain Allah berarti makhluk. Makanya kita membahasnya jangan terlalu detail lah. Kenapa? Sedikit ilmu yang diberikan kepada kita tentang ruh. Makanya ketika kita punya uang sedikit, jangan berbelanja yang lebih banyak, seperti itu. Takut kita punya hutang. Saya mengutip dari pembicaraannya Kiai Ahmad, ini asik. Ini sampai saya mendapatkan inspirasi begini, Kiai. Ini inspirasi. Saya mendapatkan suatu pertanyaan dalam benak saya begini. Satu, seandainya Nabi terlahir di Jawa, apakah bahasanya bahasa Jawa? Yang kedua, apakah nabinya tetap Nabi Muhammad kalau di Jawa? Terus yang ketiga, apakah sang holik itu tetap bernama Allah? Jadi saya timbul pertanyaan seperti ini. Monggo kita sama-sama memecahkan masalah ini. Wah, ini seru ini. Ini pernah Ana pernah diskusi soal ini nih, di Makkah dengan ulama di sana ya. Memang itu sering disampaikan para mubalik di panggung itu. Ya, insya Allah ini dari Syekh Ibrahim Al-Masiri di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan begini. Ya, apapun yang sudah terjadi, maka ini menyambung pada larangan Rasulullah untuk mengatakan seandainya begini, maka begini begitu, ya kan? Maka katakanlah semua itu adalah qada Allah. Jadi pertanyaan tersebut langsung terbantahkan karena segala sesuatu yang sudah terjadi ini memang sudah bagian dari qadarnya Allah. Jadi tidak bisa kita mengatakan apakah apabila Nabi Muhammad diutus di Rusia atau Nabi yang diutus itu terakhir adalah orang Rusia, apakah bahasanya bahasa Rusia? Apakah namanya tetap Muhammad? Apakah kalau di Jawa juga demikian atau di daerah lainnya juga sama? Nah, Syekh Ibrahim Al-Masiri ini mengatakan bahwa ini adalah semua ketetapan Allah. Dan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu sebetulnya lebih cenderung kepada Israiliyat ya, bahwa tentang Nur Muhammad yang pertama diciptakan oleh Allah itu, dan semua ini diciptakan karena kecintaannya Allah kepada Nur Muhammad. Nah, jadi memang kalau pertanyaan tersebut dengan adanya satu sabda Rasul tentang larangan mengatakan seandainya begini maka begitu-begitu, tapi katakanlah qadarullah, Allah berkehendak segala sesuatunya terjadi atas kekuasaannya Allah. Begitu, Kiai Falda. Oke, setuju. Karena saya memahami begini barusan. Saya memakai jawabannya tetap memakai dua kacamata. Karena kalau dijawab pakai satu kacamata hakikat, contoh, yang jelas saudara kita memahami akan menyalahkan. Karena itu butuh kesadaran yang tinggi. Kalau saya gini, kalau memakai kacamata syariat, saya berkata begini, la nabi ya ba'dah, ya kan? Nabi dan Rasul terakhir hanyalah Muhammad ibnu Abdullah. Karena dalam hukum syariat hujjah yang ada, jikalau baik datang dari Allah, jikalau buruk datang dari nafsu sendiri. Ini hujjah Quran kan? Dari arah inilah berarti ada sang penguasa ganda. Ada yang menguasai perkara baik, ada yang menguasai perkara jelek. Ini memang dari kacamata syariat benar.
supaya harapannya manusia tidak melakukan perbuatan jelek. Akhirnya muncullah risiko dosa, jadinya neraka. Yang namanya rahmatan lil alamin biar tidak ada gap, mungkin begitu. Tapi kalau ditarik secara hakikat ya jelas beda. Mengapa beliau mengatakan khairihi wa syarrihi Allah? Karena beliau hatinya sudah sampai ke ahad. Zuhdal wahdah fil kasrah. Zuhdal wahdah fil kasrah. Ini hukum khusus mungkin. Makanya ada golongan am, ada golongan khos. Ada istilah ahli hijab, ada istilah ahli zuhud. Ya mohon maaf semuanya, bagi kita yang mungkin tidak kurang kesadarannya kurang ketika saat berjalan, ya jangan disamakan dengan orang yang mohon maaf yang mereka tidak melihat. Jangan dipaksa, ayo jalan ke sana, jangan. Kan tidak bisa seperti itu, nggak bisa. Karena orang yang buta itu nggak bisa jalannya cepat, ya kan bisa. Dan mohon maaf ya, bukan berarti saya melindungi orang yang bersyariat, tidak. Mohon dipahami. Mestinya kalau si buta ingin berjalan cepat, ada proses cari spesialis mata istilahnya biar diperiksa mana yang menyebabkan mata ini buta. Akhirnya terjadilah namanya operasi mata kepada dokter mata. Kalau kita masuk ke mata hati, ainul basiro, ya sana cari guru akhirat. Begini, baru kita dioperasi lewat ilmu amal istiqomah, ilmu amal dan istiqomah. Jadi secara sebab ada ayat yang mengatakan ketika Allah mengutus suatu rasul dalam setiap kaum, keberadaannya rasul itu di tengah-tengah kaum itu sendiri. Kalau bahasa Jawa mesti rasulnya berbahasa Jawa. Secara hakikat rasul itu kan utusan Allah. Kita semua naik room ini, sosmed ini, kalau tidak diutus Allah nggak mungkin bisa nyampe ke sini, nggak mungkin bisa kumpul di sini. Jadi mungkin inilah kita resapi bersama. Jadi saya juga ada di surat mana, di ayat berapa? Allah mengatakan ketika saat Allah mengutus suatu utusan itu mesti dari kaum itu sendiri, berbahasa kaum itu dengan maksudnya supaya gampang dipahami. Apakah kitabnya itu nanti harus berbahasa Jawa? Iya, saya pastikan iya, karena gak mungkin Allah mengutus suatu utusan di tengah-tengah kaum saudara kita yang di Jawa memakai bahasa Inggris, kan gak mungkin kan. Jadi hakikat, tapi ini hakikat. Makhluk bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Sebab sifatnya makhluk la haula wala quwata. Sebab gerak illa billah. Berarti makhluk itu dan Allah. Ini kan. Jadi itulah maksud Muhammadur Rasulullah di situ secara hakikat, bukan secara syariat. Oh, kalau arahnya ke situ setuju saya. Kalau arahnya memang ke arah ke hakikat, kalau arahnya kepada pemikiran yang bukan dalam koridor syariat, memang bisa seperti itu, karena Allah tentu saja mengutus utusannya sesuai dengan bahasa orang tempatan kan. Setiap utusan itu diutus kepada umatnya. Yes, setuju Bang, setuju. Sesuai dengan bahasanya, dan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa jumlah nabi ini kan 124.000. Iya, betul. Jadi memang Rasulullah adalah segel terakhir dari nabi dan rasul. Setelah beliau tidak ada lagi utusan Allah. Jadi memang bahkan kalau kita mau perluas, Gautama itu bisa jadi itu adalah nabi. Konfusius bisa jadi itu adalah nabi. Hanya saja pengikutnya yang pada akhirnya mohon maaf tidak mengutamakan tauhid ketika sudah dicemari dengan nafsu, kekuatan yang diperoleh atau pengaruh yang diperoleh dalam menjadi seorang pemuka agama, diikuti banyak umat. Pada akhirnya di situ syaitan menyesatkan umatnya, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Ketika taat, kemudian berganti generasi, lalu jadi kafir, menjadi menyembah berhala, menjadi sesat kembali, lalu diutus lagi. Begitu terus sampai pada akhirnya Al-Khatimul Anbiya Muhammad SAW diutus. Bahkan kalau kita bicara umat Nabi,
berarti orang-orang Kristen sekarang, orang-orang yang hidup di zaman sekarang nih, apapun latar belakang agama dan keluarganya, mereka semua umat Nabi Muhammad SAW. Hanya mereka mau ikut atau tidak, termasuk yang menjadi orang-orang mukmin atau tidak, kan begitu. Ya, Sebagaimana umat Nabi Saleh, umat Nabi Nuh yang sebagian banyak mereka tidak mengikut kepada Nabi Nuh alaihi salam, kan begitu, ya, disebut umatnya. Nah, dan ternyata memang ketika Rasulullah SAW dibangkitkan itu yang disebut adalah ummati, 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 umatku. Artinya orang-orang akhir zaman ini yang disebut sama Nabi. Gimana nih umat akhir zaman? Bagaimana caranya supaya selamat? Ya kan? Apakah pada saat dibangkitkan itu berapa banyak yang selamat? Berapa banyak dari umatnya yang sudah mengaku beriman, mengaku beramal soleh, mengaku sudah bertakwa kepada Allah? Berapa banyak yang meneruskan risalah ini? Berapa banyak yang mau berkorban untuk dakwah? Jangan-jangan termasuk saya masih mengharapkan amplop ketika bersyiar begitu, masih mengharapkan ketika khotib menjadi khotib Jumat gitu, masih mengharapkan DKM-nya ngasih amplop yang tebal gitu. Nah, di situ perannya menjaga hati dan keikhlasan dalam dakwah. Maka mudah-mudahan dengan silaturahim kita ini bisa menjadi satu sinergi yang baik, amin, amin. sehingga kedepannya kita bukan cuman lepas di sini diskusi begini-begini, tapi ada sesuatu yang bisa menjadi output yang menjadi manfaat untuk umat. Begitu, Iya. Kiai. Itu karena kita ini ditemukan bagaimanapun ceritanya, saya yakin dan percaya bahwa kita dipertemukan oleh Allah. Padahal kan banyak channel lain, banyak room-room lain gitu. Iya, Tapi kenapa kita bisa sampai ke sini dan kita mencelok di sini, bertahan lagi di sini? Tersesat Kan di begitu. jalan yang benar gitu ya. iya. Tersesat di jalan yang benar, masya Allah, tabarakallah. Artinya ya insya Allah, Amin. kalau insyaallah. menurut saya nih, ini Asik. ada satu gagasan lah gitu. Kalau Ya, bisa, benar, monggo. nah dari sini nih mungkin kita bisa merumuskan lah satu gerakan atau satu kegiatan bersama-sama. Kita tentu berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi saya yakin dan percaya Kiai semua, para asatidz di sini memiliki kecintaan kepada umat nih. Ingin bagaimana caranya bukan hanya menyelamatkan diri dan keluarga, tetapi orang-orang yang di sekitarnya dengan punya amanah yang Allah berikan. Kita diberikan ilmu, kita diberikan kesempatan untuk belajar. Masya Allah, Syekh Ahmad bisa membacakan kitab tafsir. Kemudian juga Ustadz Ilham tadi juga sudah menukil tentang tafsir, dan juga ini Kiai ini akunnya namanya Santri Langit. Saya MK Madrasah Kehidupan 5758 itu nama akun yang saya buat untuk insya Allah bisa bermanfaat untuk awal-awal ini untuk keluarga di Indonesia, karena memang Ana juga sebagai konselor pernikahan gitu, Syekh. Makanya Ana buat akun ini. Ini baru akunnya, belum ada 1 bulan. Iya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama ya kan, jadi maka itu perkenalkan, nama saya Priyo Sabto Nugroho. Wong Jawa. Asli mana, Pak? Ya, saya lahir di Kota Padang. Saya punya darah Tionghoa dari bapak saya punya darah Sunda dari ibu saya. Alhamdulillah, salam kenal Bang semuanya. Iya, salam kenal semuanya, insyaallah Mungkin dari kekalan. Enak Jawa buat Tengah. Jamaah saya banyak yang di Banjarnegara. Banjarnegara masuk Jawa Tengah ya? dekat ya, sebelah saya itu. Tetangga kabupaten. Berarti maksudnya. panjenengan Purwokerto? Iya. Saya kan Oh, Purwokerto iya, kota, Kabupaten Banyumas. Nah, ke timur sedikit itu Banjarnegara. Iya, betul. Saya kalau ke Banjarnegara pun lewat Purwokerto. Ya, boleh mampir. Insya Allah. Nah, ini kan menarik ya, alhamdulillah nih Ustadz Firman. Terima kasih. Bukan Ustadz, ini cuma host TikTok. Ya, kalau gitu hostad.
Hostad. Kalau nggak mau disebut ustadz ya hostad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Semoga sedikit. Sebenarnya kita ngaku ustadz atau ngaku kiai ini sebenarnya tidak ada masalah kepada kita karena Oh gitu ya. Aduh, salah lagi. iya, maksudnya ini kan Itu hamdu cincin qadimin mantap bener itu. ya, hamdu Aduh, malah qadimin bahas li qadimin. cincin. Ini sengaja kayak gini tuh cuman pamer aja gitu. Iya, terusin Syekh Lanjut, Ahmad. Yai, Ustaz monggo. Ahmad tadi bicara. Kesempurnaan semua kesempurnaan hanya milik Allah. Kita Nah, memang sudah. bilang saya ustadz misal bukan membanggakan diri kita. Kita kan Paham. cuman pinjaman seperti itu. Yuk nabihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal quduri lit ta'allum kan seperti itu kan. Cuma pinjaman. Jadi hamdu qadimin li qadimin, hamdu qadimin li hadithin, hamdu hadithin li hadithin, hamdu hadithin li qadimin. Semuanya milik Allah. Jadi apa namanya mengagungkan atau apa lagi ini memuja diri sendiri milik Allah. Kita membanggakan Allah karena kita diciptakan Allah. Memuja orang lain milik Allah semuanya. Tergantung hati ya, kita. Yai. Makanya ketika ahli makrifat dengan ahli syariat itu tidak akan matok. Makanya Betul. hukum Setuju. syariat tidak bisa dijadikan hukum makrifat. Kenapa? Cinta itu tidak ada hukumnya dalam syariat. Seperti itu. Tapi syariat tidak bisa dihukumi dengan cinta, dengan makrifat seperti itu. Esensinya seperti itu. Artinya kita beda tempat lah. Syariat ya syariat. Syariat kan asyariatu huwa dhawahir. Syariat itu luar. Cuman jism. Tapi jangan abaikan syariat karena dengan syariat kita tumbuh untuk menciptakan ruh yang murni. Ketika syariatnya jelek maka ruhnya akan juga jelek. Seperti itu kan. Jadi beda. Makanya orang-orang ahli makrifat, orang-orang yang sudah menggunakan seperti rasa cinta itu kan beda. Misal anta badrun, anta nurun, anta badrun. Seperti itu kan kalau menurut ahli syariat kan itu musyrik. Seperti itu kan. Tapi kalau kita tahu hakikatnya seperti ini. Allah Ta'ala pernah berdialog dengan Rasulullah. Tidak saya ciptakan ya Muhammad dunia dengan isinya. Saya ciptakan dunia dengan isinya untukmu. Seperti itu kan. Ya untukmu. Nah itu tuh kita ada kulikul akhbar itu. Ya untukmu. Tapi apakah kamu tahu? Kamu itu diciptakan untuk siapa? Rasulullah Allahu a'lam. Seperti itu. Jadi Allah Ta'ala menjawab, kamu diciptakan untukku. Anta khalaqtuli. Kamu diciptakan untuk saya. Artinya bagaimana? Kita selawat ini bukan untuk Rasulullah, tapi untuk Allah. Seperti itu. Kalau kamu tahu Muhammad, dunia dengan isinya saya ciptakan untuk kamu. Dan kamu saya ciptakan untuk saya. Apakah kamu tahu saya untuk siapa? Wa ana. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ana liman shallaita alaika ya Muhammad. Jadi saya diciptakan bagi orang-orang yang membaca selawat kepada kamu. Artinya mana yang lebih utama? Kalimat tauhid dengan selawat sama. Yang penting seperti itu. Antara selawat dengan ada Allahnya seperti itu kan. Pada intinya kita Allah semuanya kembali kepada Allah. Karena sholawat untuk Allah. Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk Allah. Kita membaca sholawat untuk Allah. Seperti itu. Makanya ini ada kalimat seperti ini. Saya lupa di mana tempatnya. Bagaimana kita beribadah ini biar kita tahu hakikat ibadah. Karena kita tidak mungkin menyamai Imam Ghazali dengan riyadhahnya sampai 20 tahun di padang pasir. Tidak bisa.
Riyadhah kita tidak bisa. Tapi bagaimana? Al-hub yahmilu sahibahu ilal ittiba. Maka ciptakan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka akan cinta kita kepada Rasulullah, dengan cinta kita kepada Rasulullah, sesuatu syariat, perintah, larangan yang dibawa Rasulullah, akan timbul rasa cinta itu. Ini jalan pintas ini. Kalau kita kalau kita mau riyadhah, baca kalimat tauhid sampai beribu-ribu kali, ini sulit untuk hakikat halawatil iman. Nikmatnya iman ini sulit. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, sesuatu yang dibawa Rasulullah, akan dengan sendirinya kita cinta kepada Allah. Ini jalan pintas. Ini rahasia malam, tengah malam ini. Ya. Anta ma'aman ahbabta. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bahasa anak mudanya nih, saya suka ngobrol gitu ya di emperan. Saya bikin majelis tepi jalan begitu sama anak-anak pang, pengamen-pengamen begitu kan, tukang parkir Alfamart, anak-anak ormas yang dipandang sebelah mata gitu. Kalau masuk ke musola aja suka diusir kadang-kadang, kasihan. Nah, jadi bagus juga kalau misalnya kita galakkan ini musola-musola kita, masjid-masjid kita sumbang gitu pakaian sholat gitu untuk mereka-mereka orang nih kalau masuk bisa ibadah intermezzo. Nah, tapi menyambung apa yang disampaikan barusan, ini luar biasa. Memang ilmu yang dibuka oleh Allah, ya ilham yang dibuka oleh Allah malam ini memang buat ana pribadi, ana merasa tercerahkan begitu. Ada satu pandangan yang terbuka, walau sebelumnya mungkin bukan tertutup, tapi agak angle-nya atau sudut pandangnya agak lebih sempit gitu. Sekarang ana lebih luas, karena memang pembahasan tasawuf ini akan selalu bergesekan dengan pembahasan tentang syariat. Maka apa yang barusan Ustadz sampaikan, kalau diforumkan kepada masyarakat luas, ini bisa menjadi polemik begitu ya, karena apalagi sama yang saat ini mengaku sebagai manhajnya adalah salafus soleh. Ya apa yang disampaikan barusan itu pasti antum dicecar itu, mana dalilnya gitu kan, mana dalilnya, mana ininya begitu. Ini repot ini ya kan, akan menjadi gesekan ini. Nah, tapi kalau anak selalu melihat apa yang disampaikan itu hakikatnya semua dari Allah. Apapun yang kita dengar semuanya dari Allah. Tinggal diri kita yang meminta kepada Allah agar supaya filternya itu murni gitu, supaya kita mendekat kepada Allah. Karena memang apa yang disampaikan tadi kembali lagi kepada masing-masing. Saya menerimanya seperti ini. Saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, asatiz yang lain, mungkin yang diterimanya juga berbeda begitu. Karena sama saja begini, contohnya ya, ketika di kelas guru mengajarkan tentang ilmu fisika, matematika, ilmu pasti ataupun ilmu terapan, nggak semuanya siswanya langsung master gitu, nggak semuanya siswanya bisa memahami hal tersebut. Nah, ini kembali lagi bukan tergantung kepada kecerdasan, tetapi kepada Allah mengizinkan dia nggak untuk bisa paham saat itu. Karena apapun yang bertambah dan bertumbuh di dalam diri kita, ini menentukan masa depan kita, menentukan langkah kita, menentukan daya pikir kritis kita, sehingga terjadi konsekuensi logis dalam setiap tindakan. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tahu Rasulullah SAW itu Nabi, tahu bahwa Islam itu sebetulnya benar, tetapi mereka karena sudah berada dalam posisi yang mereka tidak mau meninggalkannya, ya mereka akhirnya tidak mau bersyahadat. Kan begitu. Nah, kalau bahasa anak mudanya nih, yang saya ngomong sama teman-teman yang bertato sampai semuka-muka, bahkan ada yang matanya ditato itu, Allah itu dekat sama kita. Allah itu dekat sama kita. Bahkan lu tato mata lu
itu sebetulnya Allah ngizinin. Kalau Allah nggak ngizinin lu nggak jadi itu. Nah, pada akhirnya tuh kita berusaha menyampaikan bahwa kecintaan Allah sama dia itu besar, tapi dia yang tidak menyadari sehingga dia membenci dirinya sendiri, membenci keadaan keluarganya, membenci masa lalunya, maka dia berusaha untuk mencari kenyamanan, tapi bukan dengan cara mendekat sama penciptanya. Dia mencari dengan cara apa yang dia bisa lihat dengan batasan-batasan indera dunianya begitu. Nah, ini menyambung tadi tentang apa yang disampaikan sama Ustadz Falda ini, bahwa kita ini nggak ada, semuanya dari Allah, kan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga nyambung lagi Ustadz sama yang tadi tentang ruh selain daripada Allah itu makhluk. Ana memang setuju banget sama hal tersebut. Segala sesuatu ini datang dari Allah. Kan kita setiap hari ini sering setiap kali ada kejadian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, dari situ saja sebetulnya kita semestinya sudah bisa ikra gitu, sudah bisa membaca bahwasanya Allah sudah menitipkan pesannya kepada kita untuk mengaktifkan kesadaran spiritual kita dalam menangkap tanda-tanda kebesaran Allah, dalam menangkap apa-apa yang sepatutnya membuat diri kita mendekat kepada Allah, membuat diri kita merasa nikmat dengan ibadah kepada Allah. Nah, yang jadi soal adalah Ustadz, saya nih punya masalah Ustadz. Nah, saya ini kalau beribadah kepada Allah transaksional gitu seolah-olah. Jadi saat saya susah, saat saya mengalami suatu keadaan, wah, belajar tentang fadilah amal ini bisa menyelesaikan ini, amalan ini bisa untuk ini. Begitu terus. Pada akhirnya pergi ke Baitullah, apa ininya keutamaannya. Tentang bicara keutamaan-keutamaan, tentang apa-apa yang bisa urusannya itu adalah menyelamatkan diri. Nah, akhirnya hubungannya kan transaksional, akan menjadi sangat indah apabila saya nih Ustaz ibadah bukan karena surga, bukan karena, dan itu yang ingin energi tersebut yang kalau bisa tuh ada dalam diri Ana, itu yang ingin Ana tularkan ke teman-teman yang bertato itu, karena mereka itu ketika bertobat, Ana ingat Sayyidina Umar pernah berkata bahwa jangan remehkan pendosa, karena begitu mereka bertobat mereka langsung jadi kekasihnya Allah. Karena kan janji Allah di salah satu namanya kan Asmaul Husna Asyakur. Ketika Allah menerima hambanya yang bertaubat ini bukan sekedar ditutupi dosanya dengan pahala yang setara, tetapi catatan dosanya itu diperintahkan Allah untuk dijadikan pahala. Berarti kan kalau dia dosanya udah segunung Uhud, begitu dia taubat dia punya pahala segunung Uhud. Sedangkan ana belum tentu punya pahala sebanyak itu. Belum tentu juga ana husnul khotimah. Makanya selalu berdoa kan minta husnul khotimah, minta meninggal diwafatkan dalam keadaan taat kepada Allah, minta meninggal dalam keadaan keluarga, anak-anak semua sudah selesai dalam bimbingannya sehingga mereka bisa terus menjadi amal ilmu yang bermanfaat. Kan begitu Ustaz. Jadi Ana setuju banget dan Ana bahagia nih. Ini malam ini Masya Allah tabarakallah, Ana senang ya, Ana merasakan satu keberkahan kita bisa jumpa di sini. Ana bisa mendengarkan dari senior-senior. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Ini istri saya itu kemarin nanya tapi saya nggak bisa jawab ini. Nanyanya itu Allah dan malaikat berselawat kepada nabinya, ini dia nanya begitu maksudnya itu apa itu Pak Ustadz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini untuk yang ini Anda persilakan kepada para senior untuk menjawabnya terlebih dahulu. Mungkin nanti Anda nambahin aja.
Monggo, Yai Hamad, Yai Irham, Monggo, Ustadz tafadhol Kiai. Farid, Santri Langit, Cak Sanjaya. Tadi itu yang dari Dakoikul Akhbar itu, Ustaz Ahmad, yang tidak kuciptakan semua ini melainkan kecintaanku padamu, itu Ustaz Ahmad. Nah, lagi ke belakang mungkin. Mungkin sedang nggak dekat dengan handphonenya nih. Iya. Mau langsung aja. Mas Priyo, Bang Priyo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas nabi. Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk berbuat kepadanya. Maksudnya itu apa ya? Nah, ini pernah dibahas juga nih dalam majelis di Masjid Nabawi ini bersama dengan Syekh di sana. Jadi makna dari Allah dan Rasulnya itu bersalawat atas Nabi dan malaikat. Ini mengukuhkan ya, Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ini adalah satu inaugurasi atau satu pengukuhan terhadap kedaulatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ati'ullah wa ati'u Rasul. Jadi tentang kita untuk supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan posisi Nabi adalah orang yang begitu tinggi dan mulia di sisi Allah, tetapi Rasulullah SAW tetap menjadi sebagai makhluk, sebagai manusia. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kepada para sahabat, jangan kalian mengkultuskan aku sehingga aku menjadi seperti saudaraku Isa ibnu Maryam, yang pada akhirnya orang Nasoro itu malah menyembah sosoknya gitu sampai sekarang kan. Nah, itu jadi kalau itu juga pernah istri saya bertanya hal yang sama. Ini qadarullah, ana menikah dengan seorang mualaf ya, mantan biarawati asal Filipina Utara. Dia pernah bertanya tentang Allah dan para malaikatnya ini bersolawat kepada Nabi, ini maksudnya apa? Kok Allah bersolawat? Nah, solawatnya manusia, Allahumma sholli, ya Allah berikanlah keselamatan kesejahteraan kepada Rasulullah. Nah, apakah Allah berdoa kepada dirinya sendiri? Kalau masa Tuhan berdoa pada dirinya sendiri gitu kan? Kan itu satu hal yang pertanyaan itu aja nggak mungkin ada gitu, bahwa Allah berdoa kepada dirinya sendiri atau mendoakan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini jawaban saya kepada istri saya senang dengan bahasa yang sederhana gitu ya, karena kalau bahasa yang disampaikannya itu ngulama banget, Anda juga bukan ulama soalnya. Anda nih cuman al-fakir yang punya ilmu sedikit, yang ingin bermanfaat gitu. Nah, jadi dari pengalaman belajar dari beberapa ulama itulah dapat jawabannya tentang hal ini. Jadi jawaban saya kepada istri saya saat itu adalah itu adalah surat cintanya Allah kepada Nabi, surat cintanya Allah kepada kita. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Tuhan kita, maka kita harus cinta kepada yang dicintai oleh Tuhan kita. Contoh gini, kamu cinta sama saya, kamu ingin kita hidup bersama abadi selamanya sampai jannah. Tentu apa yang saya sukai, lambat laun kamu juga jadi suka kan? Gitu. Apa yang saya nggak senangi, kamu pun jadi nggak suka kan? Begitupun saya juga sama kamu. Apa yang kamu sukai, saya jadi suka. Kamu senang apa, saya jadi senang. Entah kenapa tuh. Kamu senang ke pantai. Kok saya juga jadi senang ke pantai? Ternyata senangnya saya ke pantai itu karena saya ingin membahagiakan kamu. Nah, ini tatanan makhluk nih. Sama-sama manusia nih hubungannya nih. Saya sudah bisa sampai situ. Bahkan mendengar nama kampung kamu saja, datang ke sana saya sudah excited, saya sudah semangat gitu. Baru punya tiket pesawat, baru naik pesawat, sudah rasanya udah pengen cepet-cepet ketemu sama kamu gitu. Waktu kita masih jauh dulu, kan begitu. Nah, ketika Allah menyampaikan sama kita, sesungguhnya Allah bersalawat atas Nabi,
Nah ini Allah mencintai Nabi. Jadi makna yang sederhananya, yang paling sederhana mungkin karena ini pasti sangat luas dan dalam, tapi karena keterbatasan dan kemiskinan ilmu saya, ya saya jawabnya ya begitu aja, bahwa karena Allah cinta sama Nabi, ya itu disampaikan dalam firman cintanya Allah pada Nabi, yaitu selawatnya Allah pada Nabi dengan bahasa yang mudah dipahami. Kan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, sampaikanlah ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, wabil mau'izatil hasanah, dengan cara yang mudah dipahami dan dengan perangai yang juga menyenangkan. Nah ini akhirnya disitulah, oh begitu ya, jadi selawatnya Allah tujuannya adalah supaya kita paham bahwa Allah itu mencintai Nabi, malaikat mencintai Nabi. Artinya kita juga harus mencintai Nabi, dan apa-apa yang diajarkan sama Nabi ini bukan menjadi beban buat kita, tetapi menjadi satu pedoman cinta, menjadi satu langkah yang kita lakukan sehari-harinya. Ini bukan menjadi satu kewajiban belaka, namun menjadi satu hal yang kita kejar karena kita ingin mendapatkan cintanya. Nah, tanda cintanya Allah kepada makhluk kan Allah berikan kepahaman agama. Allah cinta sama seorang mukmin, ternyata gitu. Nah, ini monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi. Berarti hakikat makna dari sholawat itu sendiri apa, Pak? Ngonan. Cinta. Ya, sedikit saya bacakan ya. Ini ada komen nih dari saudara Tafsir Muhammad dari tafsir Al-Qurtubi. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Bukhari qala Abu Aliyah salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Ini bentuk kebanggaan Allah kepada malaikat. Jadi sholawat itu kan intinya doa. Allah Ta'ala tidak mungkin doa. Doa itu dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah amar. Kalau sesama itu iltimas. Amrun ma'asti ala'ihi wa asluhu du'a wa fil tasawi faltimasun waqa'ah, seperti itu kan. Jadi tidak, Allah Ta'ala ini tidak berdoa, tapi Allah Ta'ala memamerkan. Seperti itu. Banyak sholawat Allah disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Ayub, itu kan bentuk kebanggaan Allah bahwa Nabi Ayub ini orang-orang termasuk orang yang ahli sabar. Artinya Allah itu ada yubarikun, suatu keberkahan. Ini menurut tafsir lain ini keberkahan, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bentuk pujian, memuji bahwa Rasulullah ini patutlah seperti itu. Berarti wasolatul istighfar malaikat untuk Rasulullah, seperti itu kan. Ini tafsirnya seperti itu. Jadi bukan cuman innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi saja itu bentuk selawat, tapi Allah Ta'ala juga berselawat kepada orang-orang lain, seperti itu. Contoh, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini bentuk selawat Allah kepada orang-orang yang bertasbih, banyak yang menyebut Allah. Itu selawat Allah, bahwa Allah Ta'ala bangga, wah ini orang yang sering membaca tasbih, takbir, aswilan, bukratan wa aswila. Seperti itu. Huwal ladzi yusallu 'alal malaikati yakhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ini bentuk tasbih, bentuk selawat Allah, seperti itu. Kalau saya mengartikannya begini, Kiai, mohon maaf. Betul kata, sebetulnya kalau Allah berselawat kepada nabinya itu mungkin suatu pencerahannya untuk kebanggaan dirinya, Pak, sudah lihat seorang kasihnya. Sedangkan sholawatnya Nabi ke Allah itu suatu pembaktian atau suatu pengabdian yang kekasihnya kepada malaikat Allah. Mungkin rinciannya seperti itu. Karena assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah,
Salawat dan salam itu wahai utusan Allah. As-sholatu kalau diartikan secara bahasa Arab, adapun sholat itu kan begitu, dan salam itu untuk wahai utusan Allah. Ini diartikan salawat dan salam untuk wahai utusan Allah. Jadi kalau menurut saya begini, yang diartikan sholawat itu suatu pengabdian kita, rasa cinta kita kepada kekasih Allah. Kalau sholat saya mengartikan suatu pembaktian kita kepada sang pencipta. Nah, lantas kalau sholawatnya Allah kepada yang dicipta itu suatu kebanggaan diri sebagai sang kholik. Mungkin seperti itu saja menurut saya. Monggo yang dilanjut, monggo Bijak dilanjut. sana Itu, sekali, Masya Allah. Mantap itu, mantap. ya, mungkin begitu. Monggo dilanjut. Seru ini ya, Masya Allah. Asik, alhamdulillah ini suatu hidayah dari Gusti Allah. Mudah-mudahan manfaat sama saya pribadi dan selama. Masuk. Bagaimana Ustadz Daun Segar? Jangan ini follow aja Belum nggak bisa gitu. ntar kayaknya saya juga nggak ngerti nih. Ya jawabannya dari Mas MK sama Pak ya udah cukup. Ntar saya juga kalau ngomong ke istri ntar ya arahnya juga ke situ lah. Karena kebanggaan Allah. Allah membanggakan ciptaannya. Memang iya nih. Allah mengutus malaikat untuk berkeliling di langit dunia untuk melihat hamba, dan ketika hambanya pada orang-orang yang lain, makhluk hamba-hambanya. Karena intinya kan begitu. Intinya yang namanya cinta kan bukan suatu ucapan. Kepada utusannya, artiannya secara sama. Tapi kalau secara hakikat ya Allah itu Hakikat nah, mungkin begitu. Kalau kalau secara hakikat Kalau ngaji Toriko masih mending, itu langsung ikut atau Toriko nama. Banyak ya, banyak.
paham. Sebentar sama ini sekaligus mohon maaf semuanya ya. Sama ini kebetulan Pak, gimana? Itu garis besarnya lah ya. Dan garis besar kesempatan pertemuan pada pagi hari ini mengingat ini nggak memungkinkan untuk dilanjutkan teknisnya. Baterainya mau habis, udah dip merah nggak kuat. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya tanpa terkecuali lah. Terima kasih semuanya. Allah turunkan berbagai rahmat yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada banyak manfaat, ada banyak keberkahan pada pertemuan ini dan semoga Allah pertemukan kita lagi di lain kesempatan dalam keadaan lebih sehat, lebih sukses, lebih siap menerima apa-apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Dan sekaligus mohon monggo. Lanjut. Ya, jazakallah hasanah jazak. Monggo doanya. Ini pendatang baru langsung saya tandang, saya cadung doanya. MK maju 8, maju mapan.